Untuk lebih berkahnya kegiatan belajar kita terlebih dahulu berdoa pada ketua kelas. Silakan berdoa. Duduk, siap. Setelah mulai. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran, kita akan coba absen dulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada nggak? Ada yang nggak berangkat? Kemudian sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, kita coba akan evaluasi tentang kegiatan pembelajaran kita di minggu kemarin. Masih ingat apa yang kita pelajari minggu kemarin? Yang sudah pernah saya sampaikan itu? Berani hidup jujur. Ya, pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang materi berani hidup jujur. Kemudian pada kesempatan ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tata cara pengurusan jenazah pada submateri memandikan dan mengkafani jenazah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu kita lihat kompetensi dasar, kemampuan dasar yang harusnya dimiliki oleh siswa setelah mempelajari materi ini. Yang pertama, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Jadi setelah belajar tentang materi ini, diharapkan nanti kalian atau kita bisa menganalisis tata cara mengurus jenazah itu seperti apa, mulai dari memandikan sampai ke menguburkan. Ini kemudian KD 4.7 penyajian atau menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Setelah menganalisis, diharapkan itu bisa menyajikan secara langsung. Apa menyajikan? Menyajikan itu adalah bentuk praktek. Misalkan cara memandikan, setelah tahu caranya itu bisa langsung mempraktekkan. Ini kompetensinya yang harus dikuasai. Kemudian tujuan pembelajarannya menunjukkan dalil tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Ini hanya menunjukkan ya. Menunjukkan itu enggak harus hafal. Karena nanti bisa ada beberapa dalil, kemudian kita bisa menunjukkan dalilnya. Kemudian menjelaskan kandungan dalil naqli tentang kepedulian terhadap jenazah dengan benar. Bisa menjelaskan dalilnya. Kemudian yang ketiga, menganalisis ketentuan dan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Nah, ini bisa membuat sebuah analisa tentang cara memandikan dan mengkafani jenazah. Yang berikutnya, ini bisa menganalisis hikmah dari pelaksanaan memandikan dan mengkafani jenazah sesuai syariat Islam. Kemudian mampu menyajikan ketentuan dan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah sesuai syariat Islam. Yang terakhir bisa mempraktekkan. Jadi setelah
tahu caranya, nanti bisa mempraktekkan dalam kehidupan dan masyarakat. Jadi ketika ada orang yang meninggal dunia, kita bisa terlibat di situ, bisa memandikan, bisa mengkafani, dan tahu tata caranya. Nah, ini dari gambar ini bisa dilihat, ini adalah proses perawatan jenazah. Ya. Siapa yang pernah ikut dalam kegiatan seperti ini, misalnya kayak ikut memandikan, ikut mengkafani, ada yang pernah? Pernah memandikan? Nah, ini adalah proses ya, perawatan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Ini nanti akan kita pelajari. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, kita lihat dulu sebuah film pendek, sebuah film pendek yang nanti akan mengingatkan kita bahwa setiap manusia itu pasti akan mati. Ada benar. Wahid, tunggu kan nak? Udah anakku, Wahid, makan kau dulu nak. Buru-buru mama, terlambat bagian. Wahid, makan kau dulu nak. Berat ini anak, sudah capek-capek masak. Selamat datang, selamat bergabung. Kalian adalah siswa-siswi terbaik, siswa-siswi pilihan di sekolah kalian masing-masing untuk mengikuti tes psikologi calon penerima beasiswa. Di sini kami menyiapkan 2 soal, yang mana soal itu masing-masing dikerjakan dengan durasi 30 menit. Ibu, kalau kalian ini pasti lain yang paling jago, karena soal matematika saja yang paling susah, cepat sekali dia jawab, apalagi cuma 2 soal sih. Meskipun begitu, ini dikerjakan dengan durasi 30 menit. Kalian siap? Siap. Nah, sekarang siapkan kertasnya masing-masing. Kita mulai dengan soal nomor 1.
hadir. Sekarang kita pindah ke soal yang kedua. Kenapa dia pulang? Setelah menyaksikan video tadi, apa yang kalian rasakan? Hah? Video ini mengingatkan kita tentang apa? Tentang kematian. Bahwa kematian itu tidak bisa direncanakan, tidak ada yang bisa artinya tidak bisa ditunda dan tidak bisa ditangguhkan. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil bahwa setiap manusia itu pasti akan mati, bahwa setiap yang bernyawa ini pasti akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Nah, agama kita, agama Islam ini menghargai setiap manusia, baik itu masih hidup maupun sudah mati. Dan ketika manusia sudah meninggal dunia, itu kita juga masih tetap punya kewajiban. Apa kewajibannya? Mengurus jenazahnya. Ya, kewajiban kita sebagai muslim ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, itu kita mengurus dan merawat jenazahnya, dari memandikan, kemudian mengkafani, mensolatnya dan memakamkan. Kenapa harus dibantu dirawat? Kira-kira bisa nggak merawat sendiri? Ya karena nggak bisa ya, orang yang sudah meninggal dunia itu nggak mungkin dia bisa merawat jasadnya sendiri, nggak bisa berangkat ke makam sendiri, itu nggak bisa. Maka kewajiban setiap kalau ada orang meninggal dunia berangkat sendiri ke makam, loncat-loncat ya. Ada yang sudah di kafani bergerak-gerak aja orang kabur semua ya. Lalu geraknya dulu ketiup angin. Nah, ini, maka kewajiban kita sebagai orang yang masih hidup, termasuk keluarganya yang kemudian harus merawatnya. Merawat dalam arti mengurus itu, bukan disimpan. Hukum merawat jenazah adalah fardu
kemudian mengkafani, mensolatkan, dan menguburkannya. Oke, sebelum masuk materi, ini kita coba tes pengetahuan kita dulu. Tes pengetahuan dulu, apakah materi yang akan kita pelajari ini sudah pernah kita baca sebelumnya, atau sudah ada pengetahuan kita terlebih dahulu tentang materi ini atau belum? Kita coba. Silakan dibuka dulu. Digunakan HP-nya untuk membuka ini soal pretest. Ya, yang bawa HP ini buat. Waktunya 10 menit. Dimulai dari sekarang. Belum. Uji kemampuan awal ya, pretest sebelum materi diuji pengetahuan awalnya apakah sudah memahami materi yang akan dipelajari atau belum. Pretest itu kan tes awal. Lalu setelah selesai materi ada post test, tes setelah belajar. Jadi sebelum belajar itu nilainya dapat berapa, setelah belajar nilainya itu nambah sama kurang. Oke, lanjutkan. Dari hasil tes sudah diketahui nilai kalian berapa. Nanti kita akan coba lihat. Setelah selesai nanti kita tes lagi dengan soal yang sama. Nah, kira-kira hasilnya seperti apa? Memandikan jenazah. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini kita akan lihat langsung prakteknya bagaimana cara memandikan jenazah itu dengan menonton video. Jadi video itu nanti diperagamkan alat apa saja yang dipakai untuk memandikan jenazah, kemudian urutannya tata caranya seperti apa. Harapannya setelah nonton ini di akhir nanti bisa praktek. Nanti kan bagi kelompok, kemudian masing-masing kelompok itu membuat video sendiri, video praktek bagaimana cara memandikan dan mengkafani jenazah. Sebelum kita masuk ke materi, ini ada sebuah hadis Nabi tentang memandikan jenazah. Katanya nanti bisa menunjukkan ini loh dalilnya tentang memandikan jenazah itu seperti apa. Jadi selanjutnya kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Ananda sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjelaskan bagaimana cara menyelenggarakan jenazah, khususnya memandikan jenazah. Namun sebelumnya perlu saya jelaskan kepada Ananda bahwa jenazah itu adalah jasad atau orang yang sudah meninggal dunia. Hukum
fardu kifayah. Ada kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ketika meninggal dunia ada 4 hal. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, memakamkan jenazah. Yang ketiga, menyolatkan jenazah. Dan yang keempat, menguburkan jenazah. Syarat-syarat mayat yang wajib untuk dimandikan. Yang pertama, mayat itu adalah seorang muslim, bukan kafir. Nah, kemudian ada sebahagian tubuh mayat yang dapat dimandikan. Selanjutnya, bukan bayi yang keguguran dan ketika lahir dalam keadaan sudah meninggal dunia. Selanjutnya, mayat tersebut bukan mati syahid. Adapun syarat orang yang memandikan jenazah, yang pertama, muslim, berakal, dan baligh. Yang kedua, berniat untuk memandikan jenazah. Yang ketiga, jujur dan soleh. Yang keempat, dapat dipercaya dan amanah. Sehingga jika mayit ada aibnya, aib itu tidak tersebar ke masyarakat. Nah, selanjutnya orang yang memandikan jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, maka yang memandikannya adalah yang pertama orang yang diwasiatkannya. Ketika mayit masih hidup, dia mewasiatkan kepada seorang laki-laki untuk melaksanakan fardu kifayah memandikan jenazahnya, maka kita dahulukan dia. Kemudian yang kedua, bapak atau kakek atau keluarga laki-laki yang terdekat. Nah, kemudian muhrimnya dan istrinya. Nah, jika jenazah itu perempuan, maka yang memandikan jenazah tersebut adalah ibunya, neneknya, kemudian keluarga terdekat dari pihak perempuan yang perempuan juga, nah kemudian suaminya. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang perlu kita persiapkan di dalam memandikan jenazah tersebut. Nah, yang pertama adalah tempat untuk memandikan jenazah. Nah, biasanya tempat itu seperti meja, tetapi ada bolong-bolongnya supaya kotoran dapat keluar dengan mudah. Nah, kemudian yang kedua, ember. Ember kita gunakan untuk tempat atau wadah air yang kita gunakan untuk memandikan jenazah. Nah, selanjutnya air bisa kita letakkan di dalam ember atau langsung dari selang yang langsung kita gunakan untuk memandikan jenazah. Kemudian gayung. Nah, gayung harus kita gunakan untuk mengambil air. Selanjutnya kapas bisa kita gunakan. Nah, kapas wajah seperti ini atau kapas seperti ini. Nah, kemudian cotton bud. Nah, cotton bud juga kita gunakan seperti ini. Nah, untuk menggosok lubang hidung atau kuping dan kotoran-kotoran yang ada di wajah jenazah. Nah, selanjutnya kapur barus. Kapur barus, nah seperti ini. Nah, tetapi kapur barus ini kita berus dahulu, kita tumbuk dahulu, kita haluskan, baru nanti akan kita beri air. Nah, selanjutnya daun bidara. Nah, atau juga boleh kita juga menggunakan buah jeruk purut. Nah, buah jeruk purut ini harus kita gunakan parutan untuk menghaluskan jeruk purut tersebut. Nah, baru kita letakkan di dalam wadah seperti ini dan kita berikan air. Nah, kemudian kain penutup. Kain penutup mayat, artinya jenazah ini tidak boleh kita lihat auratnya. Nah, ini adalah jenazah dari korban kecelakaan. Nah, kita lihat tangannya patah, yang satu juga entah kemana, kemudian kakinya juga mengalami cedera. Nah, kemudian handuk yang kita gunakan untuk mengelap jenazah ketika jenazah sudah dimandikan. Nah, kemudian sabun, sabun boleh kita gunakan sabun batang, tapi sabun batang ini harus kita haluskan juga dulu. Akan lebih baik lagi kalau kita menggunakan sabun cair seperti ini. Nah, kemudian kita juga gunakan sampo. Nah, sampo juga kita gunakan untuk membersihkan jenazah tersebut. Nah, kemudian kita akan menggunakan gunting. Nah, gunting ini kita akan gunakan ketika dibutuhkan. Misalnya jenazah dalam keadaan berbusana, busananya susah untuk kita buka, maka kita gunakan gunting ini untuk membuka pakaian jenazah. Nah, kemudian
masker. Nah, masker ini harus kita gunakan ketika kita menyelenggarakan jenazah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita gunakan celemek. Nah, celemek ini gunanya adalah agar kotoran jenazah tidak langsung mengena ke badan kita sebagai orang yang melaksanakan penyelenggaraan jenazah tersebut. Nah, selanjutnya kita gunakan juga tong sampah. Nah, tong sampah itu diperlukan ketika kita membuang kapas ataupun sampah-sampah yang lain dari kegiatan kita dalam memandikan jenazah tersebut. Nah, adapun cara memandikan jenazah, yang pertama kita letakkan mayat di tempat mandi yang sudah kita sediakan. Inilah tempat mandinya. Ya, dan tempat ini sebaiknya berlubang-lubang sehingga kotoran tersebut akan mudah turun. Nah, kemudian selanjutnya menggunakan sarung tangan. Ini sarung tangan harus kita gunakan. Nah, kemudian air bersih, ya. Tadi kita dalam ember ini harus kita gunakan. Kemudian sabun cair tadi. Nah, kemudian kapur barus. Nah, selanjutnya kita istinjakan dulu jenazah tersebut. Nah, dalam mengistinjakan jenazah, kita tidak boleh melihat aurat jenazah. Harus kita tutup. Ya, tidak boleh langsung. Maka mengistinjakan jenazah disiram dalam memandikan jenazah sekurang-kurangnya ada 4 orang. Ya, tetap tidak boleh langsung tangan kita mengena aurat jenazah, tapi harus menggunakan alas. Ya, harus dari dalam cara mengenai. Nah, kita gosok-gosok dari dalam. Air tetap dialirkan. Nah, harus kita istinjakan. Nah, kemudian ya, mayit agak kita dudukkan sedikit, angkat sedikit kepalanya. Ya, kalau bisa, ini kan karena jenazahnya korban kecelakaan sudah tidak bisa lagi kita angkat dari sedikit, tapi tidak apa, sebisanya kita akan lakukan. Nah, kemudian air tetap disiram. Ya, tetap disiramkan air kepada jenazah tersebut sambil kita gosok-gosokkan, baik di kuburnya ataupun duburnya. Dari bawah juga harus kita bersihkan. Nah, kemudian selanjutnya kita membersihkan gigi. Ya. Gigi jenazah harus kita bersihkan. Harus kita bersihkan gigi jenazah. Nah, pelan-pelan. Kemudian lubang hidungnya juga harus kita bersihkan. Lubang hidungnya kita bersihkan. Oke. Kemudian selanjutnya kupingnya juga harus kita bersihkan. Pelan-pelan kita harus membersihkan jenazah tersebut. Nah, selanjutnya kita bisa juga menggunakan kapas ya, ketika membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada jenazah tersebut. Terus disiram air terus disiram pelan-pelan. Nah, setelah bersih semuanya, kita akan bersih semuanya, ya, maka barulah kita siramkan air kepada jenazah mulai dari kepala sampai ke kaki. Kemudian kita pasang niat. Jika jenazahnya laki-laki, maka niat yang dilafalkan adalah nawaitul usla lihazal mayyiti fardul kifayati lillahi ta'ala. Jika jenazahnya perempuan, maka lafaz niatnya adalah nawaitul usla lihazihil mayyitati fardul kifayati lillahi ta'ala. Nah, kemudian barulah kita siram air dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kita siram terus air dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Siram sekali lagi 3 kali. Nah, kemudian kita siram bahagian dari sebelah kanan. Sebelah kanan naik. Ini 3 kali. Ya. Nah. 3 kali. Kemudian kita lanjutkan dengan menyiram sebelah kiri 3 kali.
kali, 2 kali, nah kemudian 3 kali. Nah kemudian jenazah kita miringkan ke sebelah kiri. Kita miringkan jenazah sebelah kiri. Nah kemudian kita siram air. Kita siram air dari belakang, ya, dari bagian belakang. Ya, sekali lagi 3 kali juga. Ya, selanjutnya kita miringkan jenazah ke sebelah kanan dan kita siram dari bagian belakang sebelah kirinya. Dalam memandikan jenazah ini, tidak boleh kuat-kuat, tidak boleh keras-keras. Walaupun sudah meninggal, tetapi harus kita jaga. Nah, kemudian kita siramkan kembali air dari kepala ke ujung kaki. Nah, kemudian sambil kita sabuni, kita beri sabun. Nah, sabunnya, ini kita sabun. Kita gosok-gosokkan ke badan jenazah sambil disiram terus, tangannya, jari-jari tangannya harus kita bersihkan, kita sabuni. Kemudian seluruh badan harus kita sabuni sampailah ke kaki-kaki jenazah, sambil terus menyiramkan air kepada jenazah tersebut. Nah kemudian kita ambil sampo, ya. Kita sampo rambutnya sambil disiram-siram, ya. Kita sampo rambutnya sambil kita disiram-siram. Nah setelah selesai kita menyabuni jenazah, maka kita menyiramkan jenazah dengan air bersih lagi, ya, air bersih dari kepala pelan-pelan, ya, pelan-pelan airnya kita siram dari kepala sampai ke kaki. Nah kemudian air kapur barus kita siramkan ke jenazah tersebut. Kemudian air daun bidara dan juga air jeruk purut kita siramkan kepada jenazah tersebut, ya, agar jenazah tersebut tidak mudah dikerumuni binatang seperti semut dan sebagainya. Nah selanjutnya kita akan melakukan wudhu terhadap jenazah tersebut. Nah dalam melakukan wudhu ini sama seperti kita melaksanakan wudhu ketika kita dalam keadaan hidup. Nah, tapi niat untuk melaksanakan wudhu jenazah ini adalah nawaitul wudhu'a li hadzal mayyiti lillahi ta'ala jika jenazahnya laki-laki. Namun jika jenazahnya perempuan, niat yang kita lafalkan adalah nawaitul wudhu'a li hadzihil mayyitati lillahi ta'ala. Barulah kita wudhukan pada jenazah tersebut, kita siram dulu wajahnya, ya, secara merata. Sunat 3 kali kita siram wajahnya. Kemudian kita siram tangan kanannya dari ujung jari sampai ke siku, dari ujung jari sampai ke siku. Kemudian tangan kirinya, ini karena tidak ada tangan kiri, karena dia adalah korban kecelakaan, tangan kirinya putus dan tidak tahu entah kemana, maka kita siramkan saja apa yang masih bisa kita siram di bagian lengan yang tertinggal. Nah kemudian selanjutnya kita siram kepalanya. Ini juga 3 kali. Kemudian telinganya juga 3 kali. Oke. Nah selanjutnya ke kakinya, ya, kaki bagian kanan. Ini juga 3 kali. Selanjutnya kaki kiri juga, nah 3 kali.
Oke Ananda, demikianlah pelaksanaan memandikan jenazah tersebut. Nah, ini kain jenazah kain untuk menutup jenazah ini kan dalam keadaan basah, ya, dalam keadaan basah. Maka harus kita ganti dengan kain kering. Ya, caranya seperti ini. Tidak boleh langsung kita angkat basahannya, tetapi harus kita tutup dulu. Nah, kita pasang kain penutupnya, baru basahan tadi, ya, basahan tadi pelan-pelan kita tarik kembali sehingga kain penutup jenazah tersebut adalah sudah kering. Nah, demikianlah cara memandikan jenazah yang dapat Bunda sampaikan kepada Ananda semuanya. Harapan Bunda, ketika Ananda telah memahami bagaimana proses penyelenggaraan jenazah ini, khususnya memandikan jenazah yang kita laksanakan pada kesempatan yang berbahagia ini, Bunda berharap kepada Ananda dapat mengaplikasikan ilmu yang kita pelajari pada hari ini di tengah-tengah masyarakat. Demikian yang dapat Bunda sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita lihat panduan tadi tentang tata cara memandikan jenazah, bisa dipahami belum? Setelah lihat tadi, kira-kira sudah bisa praktekkan sendiri atau belum? Soalnya lebih mudah ya ketika kita melihat video praktek pembelajaran, jadi kita bisa menganalisa, kemudian setelah itu kita praktekkan secara langsung. Tadi urutannya masih nggak ketika memandikan itu apa yang pertama? Bersihkan semua kotorannya terlebih dahulu. Sebelum dimandikan dibersihkan dulu kotorannya. Ya, bisa pakai selangan, tadi bisa pakai selang langsung disiramkan atau pakai gayung. Kemudian setelah dibersihkan dimandikan. Sebelum mandikan niatnya apa tadi? Kalau yang laki-laki, nawaitul ghusla lihadzal mayyiti rabbi ayati lillahi ta'ala. Kalau yang perempuan, nawaitul ghusla lihadzal mayyitati rabbi ayati lillahi ta'ala. Kemudian disiramkan ke seluruh tubuhnya airnya itu, dari atas kepala sampai ke kaki ya. Kemudian siram sebelah kanan, siram sebelah kiri, masing-masing tiga kali. Ya, boleh 3 kali, boleh 5 kali. Yang penting sunnahnya itu jumlahnya ganjil ya ketika nyiram itu. Kemudian dimiringkan ke kiri untuk nyiram yang sebelah samping kanan ya. Kemudian dimiringkan ke kanan untuk nyiram yang sebelah kiri. Kemudian disiram lagi. Setelah itu akhir disiram dengan air apa tadi? Air yang dicampur kapur barus, kemudian air yang dicampur daun darah sama jeruk urut tadi. Tujuannya itu apa? Agar tidak mudah Ya, agar tidak mudah dikerumuni binatang-binatang seperti semut ya. Dan biasanya ada orang yang meninggal dunia karena nggak segera diketahui oleh orang, itu sudah digerogoti semut kan ada ya. Itu semut. Itu tentang tata cara memandikan jenazah. Kita lanjutkan sekarang tentang cara mengkafani jenazah. Oke, sebelum kita lihat prosesnya, ini ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang mengkafani jenazah ini, yang menceritakan bahwa
Rasulullah SAW itu ketika meninggal dunia jasadnya dikafani dengan 3 helai kain kafan tanpa memakai sorban, tanpa memakai sorban. Video tentang cara mengkafani jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita belajar kembali tentang media pembelajaran fikih bab tata cara mengkafani jenazah. Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana tata cara memandikan jenazah yang sudah dilihat video sebelumnya. Maka pada kesempatan hari ini kelanjutan dari yang kemarin, yaitu tata cara mengkafani jenazah. Tetapi sebelum kita melihat bagaimana tata cara mengkafani jenazah, ada beberapa hal yang harus disiapkan untuk mengkafani jenazah. Persiapan mengkafani jenazah yang harus dilakukan adalah yang pertama, menyiapkan kain kafan secukupnya, diusahakan berwarna putih. Kemudian jumlah kain kafan untuk laki-laki 3 lembar, yaitu semuanya berwarna putih. Kemudian untuk jenazah perempuan 5 lembar, tetapi untuk perempuan terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, 2 lembar kain penutup seluruh tubuh, kemudian 1 lembar kain basahan, selanjutnya 1 lembar kain untuk baju, dan 1 lembar kain untuk kerudung. Dari beberapa hal ini semuanya diambil dari kain kafan, kemudian dibuat untuk kain basahan, kemudian untuk baju, dan untuk kain kerudung. Setelah nomor 1 dan 2 dan beberapa penjelasan tentang perempuan, kain kafan untuk perempuan, maka yang harus dilakukan yang ketiga adalah menyiapkan tali secukupnya. Tali di sini tidak harus berjumlah 7, tapi ganjil. Bisa 3, 5, 7, 9, tergantung jenayah besar kecilnya jenayah. Kemudian setelah tali disiapkan, baru menyiapkan wangi-wangian untuk jenayah supaya jenayah yang dikafani tidak bau kotoran yang keluar dari tubuhnya. Dari beberapa persiapan nomor 1, 2, 3, dan 4, maka kalau sudah selesai, marilah kita coba lihat atau simak video tata cara mengkafani jenazah dan urut-urutannya. Pertama, siapkan meja atau tempat untuk meletakkan jenazah. Kedua, letakkan 7 tali dari kain di atas meja secara berjajar dari kepala sampai kaki. Ketiga, letakkan kain kafan 3 lapis untuk laki-laki secara berurutan. Sedangkan untuk perempuan
5 lapis termasuk basahan, baju kurung, kerudung, lalu kain yang menutupi seluruh badannya. Keempat, letakkan jenazah di atas kain kafan. Dan lipatkan kain kafan tersebut dari sebelah kanan jenazah ke sebelah kiri. Kemudian dari sebelah kiri jenazah ke sebelah kanan. Kelima, setelah itu ikatkan tali dengan simpul pada kafan kiri badan jenazah. Setelah melihat video bagaimana cara mengkafani jenazah, maka dapat kita simpulkan bagaimana cara mengkafani jenazah. Yang pertama, kita siapkan meja atau tempat untuk meletakkan jenazah, seperti pada video tersebut. Kemudian letakkan 7 tali dari kain di atas meja secara berjajar dari kepala sampai kaki. Kemudian letakkan kain kafan 3 lapis untuk jenazah laki-laki secara berurutan. Kemudian kalau untuk perempuan 5 lapis termasuk basahan. Kemudian baju kurung, kerudung dan kain yang menutupi seluruh badannya. Setelah hal itu dilaksanakan, baru yang keempat adalah letakkan jenazah di atas kain kafan. Setelah diletakkan, kemudian lipatkan kain kafan tersebut dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Kalau pada video tersebut bisa dilipatkan secara keseluruhan, tapi supaya lebih rapi bisa kain kafan 1, 2, dan 3 dari kiri, kemudian kanan dari kiri dan sampai ke kanan. Baru yang terakhir adalah ikatkan tali dengan sampul pada kafan kiri jenazah. Jadi posisi tali itu adalah letaknya di sebelah anggota badan kiri jenazah. Apabila nanti dikuburkan, cara melepaskan itu lebih mudah. Seperti pada video tersebut sudah sangat jelas bagaimana ikatan tali itu pada kain kafan kiri jenazah. Demikian pembelajaran pada hari ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi tentang cara mengkafani jenazah. Setelah nonton video tadi, harapannya kita juga bisa mempraktekkan secara langsung sesuai dengan urutan-urutan yang sudah kita lihat tadi.
perempuan pakaikan dulu apanya? Baju kurungnya, kemudian jilbabnya, kemudian basahan, setelah itu ditutup dengan kain kafan yang menutup seluruh badannya. Kalau yang laki-laki ya 3 kain itu bisa dilipatkan langsung dari sebelah kanan dulu kemudian kiri, atau bisa perlembar, diperlembar, ditutupkan dan jenazah kemudian diikat. Tali ikatannya itu sunahnya berapa tadi? Sunahnya ganjil. Sunahnya itu ganjil. Ya. Jumlahnya bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9. Itu tergantung jenazahnya. Kalau jenazahnya kecil ya mungkin 3 aja cukup. Misalnya tingginya baru 1 meter lah itu. Kemudian cara mengikatnya tadi seperti apa? Ya, simpulnya diletakkan di sebelah kiri badan jenazah. Kenapa bisa seperti itu? Supaya nanti ketika jenazah itu dimasukkan ke liang lahat itu kan menghadap ke kejadiannya. Terus dimiringkannya juga ketika talinya itu di sebelah kiri itu berpakai kemana? Kalau di sebelah kanan ini harus dibagi lagi gitu. Karena posisinya kan begini ya nanti, yang kanannya itu di bawah, maksudnya ke sehingga talinya itu sebelah kiri. Kalau jenazah sudah miring miringan ini kirinya di atas saja, nanti nggak lepas. Kalau yang kanan di bawah, yang kanannya yang untuk simbol nanti mau lepas harus balik lagi. Itu tentang tata cara mengkafani jenazah. Kita lihat tadi. Nah sekarang kita lanjutkan dengan kegiatan diskusi kelompok. Ini kelompok 1. Tiga satu ini yang mana ke belakang. Jadi tugasnya kelompok 1 ini sudah ada di link kita buka. Tugasnya apa? Di LKPD silakan dibuka, nanti dibahas sesuai dengan kelompoknya. Di kelompok 1 kertasnya untuk mengerjakan. Kelompok 2 kelompok 3 silakan di bahas sesuai dengan kelompoknya. Ada pesanan kelompoknya, kelompok mana? Dibahas masing-masing kelompok, kemudian dipilih salah satu nanti untuk presentasi. Salah satu nanti mewakili presentasi menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Nanti kelompok yang lain bisa bertanya, menanggapi hasil diskusi kelompok lainnya. Silakan nanti siapa yang mewakili bisa
gantian. Supaya nanti ketika menyampaikan itu lancar kan di ulang-ulang apa yang hasil pokok diskusinya itu sudah dipahami. Oke, sudah selesai. Baik, kita lanjutkan dengan presentasi dari masing-masing kelompok. Perwakilannya dulu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 1 menyampaikan terlebih dahulu hasil diskusi kelompoknya. Berurutan ya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 yang tentang tata cara memandikan jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari tata cara memandikan jenazah, yaitu yang pertama, jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar, hindari terkena hujan, sinar matahari, dan tertutup, tidak terlihat kecuali oleh orang memandikan dan makamnya. Yang kedua, diperintahkan menutupi mayit dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Yang ketiga, pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air suci dan disunahkan mencampurnya dengan daun bidara atau larutan kapur barus. Yang keempat, menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai kaki. Disunahkan 3 kali atau lebih, dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan lalu bagian sebelah kiri. Yang kelima, bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, setelah setiapnya, setelah jari tangan dan kaki setelah rambutnya. Yang keenam, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut, dengan cara menekan bagian bawah perut, dan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badan sehingga kotoran yang ada di dalamnya dapat keluar. Yang ketujuh, mewudukan jenazah sebagaimana wudu akan sholat setelah semuanya bersih. Yang delapan, terakhir disirami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Sabda Nabi Rasulullah SAW yang artinya, dari Ummu Atiyah, seorang
bersabda, mandikanlah dengan menggunakan air yang campur dengan lebih darah 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu. Jika kalian anggap perlu, dan jadikanlah yang terakhirkan dengan kafir barus atau yang sejenis. Dan bila kalian telah selesai beritahu aku, ketika kami telah selesai, kami memberitahu beliau. Kemudian beliau memberikan kain beliau kepada kami serta berkata, pakaikanlah ini kepadanya, maksudnya pakaian beliau. Hadis riwayat Bukhari. Sekian dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi penyampaian dari kelompok 1 hasil diskusinya tentang tata cara memandikan jenazah. Kita akan tepuk tangan. Ada yang bertanya mungkin kelompok lain tentang hasil diskusi kelompok 1? Tidak ada. Sekarang dilanjutkan kelompok 2. Silakan menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama yaitu membentangkan kain kafan sesuai dengan nilai yang paling bawah di lebar dan luas serta setiap lapisan diberi kapur barus. Yang kedua, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. Yang ketiga, tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, ubul dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang keempat, selimutkan kain kafan sebelum kanan yang paling atas, sebelah kanan yang paling atas. Kemudian ujung lebar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti tersebut selama selebar demi lembar dengan cara yang lembut. Yang kelima, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Yang keenam, jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya boleh terbuka. Namun tutup dengan daun kayu, rumput atau kertas. Jika tidak ada kain kafan kecuali sekedar menutup aurat, tutuplah dengan apa saja yang ada. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kami hijrah bersama Rasulullah SAW dengan mengharapkan ridho Allah SWT. Kami sangat berharap diterima pahala kami, karena di antara kami ada yang meninggal sebelum memperoleh hasil duniawi sedikit pun juga. Misalnya Mus'ab bin Umair, dia tewas terbunuh di perang Uhud dan tidak ada buat kain kafannya kecuali selebar kain burdo. Jika kepalanya ditutup, terbukalah kakinya, dan jika kakinya ditutup, tersembul kepalanya. Maka Nabi SAW menyuruh kami menutup kepalanya dan menaruh rumput hizbir pada kedua kakinya. Ini dilihat kembali. Sekian yang disampaikan kepada maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Kelompok lain ada yang menanggapi? Ikut aja ya. Selanjutnya kelompok 3. Silakan perwakilan dari kelompok 3 menyampaikan.
meratakan. Lembar kelima menutup hidung dan paha. Tata cara memakamkan jenazah perempuan: yang pertama, siapkan tali keempat untuk digunakan pengungkapannya. Yang kedua, susun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian tubuh. Lalu angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur baru. Yang ketiga, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang keempat, tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. Yang kelima, pakaikan sarung juga baju kurungnya. Yang keenam, rapikan rambutnya, lalu diluruskan ke belakang, pakaikan kerudung. Yang ketujuh, membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menekan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam. Yang kedelapan, ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Sekian dari saya pilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi dari kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2. Saya bertanya mungkin. Ya? Ya Rami bertanya. Jadi setelah tadi kita menyimak materi melalui tayangan video, kemudian berdiskusi tentang apa yang sudah kita lihat, bagaimana cara memandikan dan mengkafannya jenazah sesuai dengan syariat Islam, maka materi pada hari ini sudah cukup kita pelajari secara tuntas. Harapannya kalau tadi kita lakukan pretest ini hasilnya kurang memuaskan tadi ya, masih ada yang nilainya itu di bawah 5. Ada beberapa orang yang nilainya masih di bawah 5. Yang mencapai KKM ya baru sekian orang. Ya maklum karena tadi belum tahu materinya tentang apa ya, belum pelajari. Kemudian nanti di akhir materi akan kita adakan post test untuk melihat apakah setelah mempelajari materi hasilnya ada perubahan atau tidak. Baik, sebelum kita akhiri materi, kita coba ulas kembali, evaluasi kembali tadi tentang tata cara memandikan jenazah. Ya, sampai masih ingat? Tapi ingat cara memandikan jenazah ini seperti apa? Dibersihkan dulu, Dibersihkan. Untuk peralatannya disiapkan mejanya terlebih dulu. Ya, kemudian siapkan ember, gayung, air dan segala macamnya. Sampai yang terakhir itu kapur barus. Kemudian urutan memandikan, bersihkan dulu jenazahnya, mulai dari atas ya rambut, kemudian lubang hidung, lubang telinga, kemudian gigi dan seterusnya. Setelah itu disiram seluruh badannya, dengan air bersih, dengan terlebih dahulu membaca niat untuk memandikan jenazah dan seterusnya sampai kemudian kita wudukan jenazah tersebut. Kemudian cara mengkafani, kalau yang laki-laki kain kafannya 3 lapis, kalau yang perempuan 5 lapis, baju kurung, kerudung dan kain basahan. Sekarang silakan dikerjakan ini.
tesnya, nanti hasilnya kita lihat seperti apa. Apakah masih sama seperti tadi atau sudah ada yang dapat nilai 100. Waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Lihat. Silakan dikerjakan. Sudah. Sudah kan? Sudah belum isinya? Sudah Pak, saya yakin. Oke, kita cek. Kalau sudah, ternyata hasilnya lumayan ya. Kalau tadi ya 40% itu masih di bawah KKM kurang dari 70, ini sekarang sudah tinggal 20%. Yang 80% sudah mencapai KKM. Kemudian tugas di rumah, ini yang absen ganjil 1, 3 dan seterusnya. Ini nanti tugasnya membuat video praktek memandikan jenazah. Kemudian yang absen genap 2, 4, 6 dan seterusnya, ini membuat video praktek mengkafani jenazah. Setelah selesai dibuat videonya, nanti diupload ya, diupload di Google Classroom supaya Bapak bisa lihat, bisa cek, bisa evaluasi hasilnya sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Baik, itu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan setelah kita mempelajari tata cara memandikan dan mengkafani jenazah, kita bisa praktekkan di masyarakat. Ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, itu kita bisa memandikan dan mengkafani jenazahnya sesuai dengan syariat Islam. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang lanjutan materi hari ini, yaitu cara mensolatkan jenazah dan